Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Ana Widyasuti. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana proses penulisan kisah teladan para sahabiah Nabi. Nah, judulnya adalah cara mudah menulis kisah teladan yang tergolong dengan jenis buku non-fiksi. Nah, ini dengan saya penulisnya. Ini buku-buku saya yang tergolong non-fiksi. Dan yang ini nanti akan saya uraikan bagaimana kisah teladan atau isi dari kisah teladan para sahabiah Nabi setelah presentasi atau setelah PPT ini. Nah, apa itu karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata, atau cerita yang sebenarnya yang sesuai dengan fakta. Nah, ini buku saya yang akan saya uraikan nanti setelah ini ya. Nah, ini daftar isinya. Nah, apa saja ciri-ciri non-fiksi? Yang pertama adalah pastilah menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Yang ketiga, berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, ide ditulis secara sistematis, jelas, dan logis. Yang kelima, penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan yang baru. Yang keenam, terdapat interpretasi intelektual dan analisis. Yang kelima, usahakan menjadi objektivitas yang tinggi, jadi bukan subjektivitas. Nah, ini insya Allah buku saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh PJJ Daring Luring BDR akan terbit nanti di bulan Januari 2021, sebentar lagi. Itu juga tergolong dengan non-fiksi. Apa saja unsur-unsur non-fiksi atau karangan non-fiksi itu? Yang pertama pasti ada cover bukunya, kemudian di dalamnya ada pokok bab buku, kemudian judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, dan bahasa yang digunakan menggunakan sistematika penulisan. Nah, ini salah satu buku non-fiksi saya untuk anak PAUD. Grup dengan teman-teman saya ada 5 orang. Nah, apa saja yang termasuk non-fiksi itu? Karena non-fiksi ada buku-buku pelajaran, kemudian ada karya ilmiah populer. Yang termasuk ini adalah makalah, artikel, jurnal penelitian, dan sebagainya. Kemudian biografi. Biografi merupakan kisah tentang hidup seseorang yang ditulis orang lain. Yang keempat, autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis sendiri tentang perjalanan kehidupan pribadi yang dialami penulisnya. Yang kelima, novel. Sebetulnya novel itu ada 2 jenis. Bisa non-fiksi, bisa juga fiksi, atau bisa juga campuran. Yang terakhir adalah buku literasi, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buku saya ya, yang akan saya paparkan lagi nanti. Nah, langkah-langkah menulis kisah non-fiksi. Apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, pastilah pernah menulis. Sebelum kita menulis, pasti kita akan mengumpulkan ide-ide, dan ide-ide itu harus sesuai dengan tujuan dan minat penulis itu sendiri. Dan saya juga mengumpulkan ide dulu mana yang kira-kira cocok, karena waktu itu kebetulan buku ini adalah buku yang paling bersejarah karena saat menulis saya sedang sakit dan tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Nah, ide itu saya kumpulkan. Pas ide itu keluar, kemudian saya kumpulkan sumber rujukannya, baik itu kamus, Al-Quran, hadis Nabi, Asmaul Husna, bahkan ceramah agama ya. Nah, kita membuat outline. Saya membuat outline dulu, ragangan sementara atau ragangan tetap, karena bisa, kalau yang sementara itu outline-nya bisa dirubah-rubah, sedangkan kalau tetap berarti sudah siap. Kemudian setelah pernah menulis, tahapan menulis. Nah, menulis ini karena kisah itu kisah teladan para sahabiah Nabi, pastilah kita tidak boleh persis, tetapi kita memparafrasekan, tetapi inti atau ceritanya sama.
dan tidak lupa menulis glosarium dan bibliografinya. Nah, setelah pasca menulis atau setelah menulis, ada proses editing, menyunting naskah, dan terakhir adalah mengajukan naskah ke penerbit. Nah, ini cover belakang Kisah Teladan Para Sahabiah Nabi. Nah, kisah Nabi, sahabiah Nabi, apakah termasuk fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi, yakni biografi. Apa tadi biografi? Kisah perjalanan hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi saya akan menulis kembali. Nah, ini kisah teladan para sahabiah Nabi, putri-putri mujahidah penghuni surga. Nah, yang buku ini, ya, bukunya ini. Apa keunggulan kisah ini yang saya tulis? Ini diambil dari hadis, kemudian ceramah agama, buku Asmaul Husna, KBBI, dan lain sebagainya. Ini berawal dari keprihatinan saya karena banyaknya anak-anak kita, anak-anak putri kita yang mengidolakan princess-princess dan yang bukan tokoh wanita Islami. Saya mencari tokoh-tokoh yang kira-kira sangat menarik, ya. Nah, saya selektif sekali memilih tokoh wanita dalam Islam ini. Karena saya memilih alur yang sederhana, yang mudah dipahami, kehidupannya yang real, yang dekat dengan anak, mudah diteladani, dan meminimalisir cerita yang mengandung kekerasan. Karena rata-rata di dalam buku itu, karena pejuang Islami ya, para wanita itu di dalam kisah teladan itu saya parafrasekan menjadi kalimat yang lebih halus dan lebih mengena di hati anak. Buku ini juga saya integrasikan dengan Asmaul Husna beserta arti, sehingga anak itu tanpa menghafal pun pasti bisa dan hafal dengan sendirinya karena sudah termasuk di dalam kalimat atau cerita ini. Jadi tidak berpisah tetapi menyatu. Kemudian hal yang paling penting atau hal yang paling mendasar yang ingin saya ingin benar-benar terpatri kepada anak dan menjadi pembiasaan adalah pembentukan akhlakul karimah ini dari tokoh-tokoh ini. Jadi kalau anak putri bisa meneladani perilaku dan budi pekerti tokoh-tokoh yang di dalam kisah teladan ini, dan yang bagi yang anak putra bisa akan lebih menghargai ibu dan para wanita. Nah, ini tentang saya sedikit. Ini adalah buku saya tentang kisah teladan para sahabiah Nabi, putri-putri mujahidah penghuni surga. Penulisnya saya, dan ini The Carrot Academy ilustrasinya, dan penerbitnya Quanta Kids, imprint Elek Media Komputindo. Nah, ini ada prakatanya, saya bacakan sedikit. Salah satu cara membentuk karakter anak tanpa menggurui adalah melalui bacaan kisah tokoh perempuan muslimah yang berjuang fisabilillah yang telah dijamin masuk surga. Nah, ini ada daftar isinya. Ada 14 cerita di sini. Saya pilihkan seperti ini ya. Tokoh muslimahnya yaitu Halimah Sa'diyah, wanita yang menyusui Nabi, Khansa binti Amr radhiyallahu anha, ibu para syuhada, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ibu umat muslim, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, pemilik 2 ikat pinggang, Hafsah radhiyallahu anha, sang pemilik musyab pertama, Maimunah, perawat yang sabar dalam peperangan, Zainab, ibu orang-orang miskin, Aisyah, gemar bersedekah, tasbih Fatimah, Rufaidah binti Sa'ad, perawat muslimah pertama, keempat putri Rasulullah yang salihah, Nusaimah, si jago pedang, Khawlah binti Azur, sang ksatria berkuda hitam, dan Ummu Syarik radhiyallahu anha, Gasa binti Jabir yang diberi minum dari langit. Nah, ini dalam cerita ini atau kisah teladan ini sengaja saya sisipkan nama-nama baik dari Allah Ar-Rahim, Asmaul Husna ya, Allah Ar-Rahim Maha Penyayang di setiap kalimat berikut artinya. Karena biasanya anak-anak itu tidak hafal, atau bahkan kita pun hafal namanya tapi tidak tahu artinya. Kalau ini selalu saya sisipkan di
antara atau di dalam kalimat. Nah, seperti ini contohnya. Penuh kasih sayang Ar-Rahim, Halimah bersyukur Asyakur. Nah, setelah ceritanya atau kisah teladannya, setiap satu kisah ada hikmah di belakangnya. Misalkan begini, tanamkan akhlak mulia kepada anak dengan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, saling menyayangi dan menolak yang bukan haknya. Ar-Rahim maha penyayang, Asyakur maha mensyukuri, Al-Adil maha adil, yatim tidak mempunyai ayah. Nah, saya akan contohkan saya bacakan satu cerita tentang Khawlah binti Azur, sang kesatria wanita berkuda hitam. Sejak kecil, Khawlah senang membaca Al-Quran, bermain pedang, berkuda, dan memanah. Ia diajarkan ilmu perang oleh kakaknya Dirara. Khawlah rajin berlatih bersama para mujahidah lainnya. Ini ada gambarnya juga. Khawlah binti Azur berbadan tegap dan tinggi. Ia sangat gesit. Khawlah bertekad untuk berperang melawan kaum kafir. Dalam perang melawan pasukan kafir Romawi yang dipimpin Khalid bin Walid, kaum muslimin dalam keadaan terdesak. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda berpakaian serba hitam. Ia memacu kudanya dengan cepat, seperti singa lapar yang siap menerkam. Kesatria itu mengibaskan pedangnya. 3 orang jatuh seketika. Panglima Khalid bin Walid dan pasukannya terserang. Luar biasa kesatria itu. Siapakah dia? Ayo, cepat, habiskan musuh. Allahu Akbar, teriak satria serba hitam itu. Demi Allah yang telah melindungi kesatria pemberani demi agamanya, tolong buka wajahmu, seru sang panglima. Kesatria itu diam tidak menjawab. Khalid bin Walid mengejar dan bertanya lagi. Aku Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku Dirara tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, jawabnya tenang sambil membuka penutup wajahnya. Semua terkejut karena kesatria itu ternyata seorang wanita. Melihat Khawlah, pasukan muslimin terbakar semangatnya. Bersama-sama mereka melawan musuh. Kakak Khawlah pun dapat diselamatkan. Tapi suatu hari, Khawlah dan para muslimah menjadi tawanan dalam perang Sahura. Mereka tertangkap tentara Romawi. Saat itu, Khawlah tidak bersenjata. Ia pun mengajak para mujahidah memanfaatkan apapun sebagai senjata untuk keluar dan melawan tentara Romawi. Lebih baik syahid daripada dihinakan kaum kafir, teriak Khawlah penuh semangat. Sungguh luar biasa Khawlah. Ia wanita yang perkasa, sang kesatria wanita berkuda hitam. Nah, itu tadi satu kisah tentang Khawlah yang saya bacakan, dan di sini ada hikmahnya, hikmah ya. Jadi setiap satu kisah ada hikmahnya. Kemahiran dan kepandaian dapat dipelajari asalkan kita sungguh-sungguh berlatih. Selalu semangat dan beranilah kapanpun menghadapi kesulitan. Di sini ada Asmaul Husnanya, Al-Aziz Maha Perkasa. Kesatria artinya orang atau prajurit perwira yang gagah berani, pemberani. Sedangkan mujahidah artinya pejuang Islam yang perempuan. Sedangkan syahid artinya seorang muslim yang meninggal di jalan Allah membela agama Islam. Logistik, perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Itu tadi satu kisah yang saya bacakannya sangat pendek ya. Dan itu sharing saya hari ini tentang kisah teladan para sahabiah Nabi. Semoga bermanfaat dan bisa diceritakan oleh anak-anak. Kalau seandainya nanti ibu-ibu, orang tua murid, bapak-bapak orang tua murid, atau bapak ibu guru seandainya berminat, silahkan bisa membeli buku ini di Gramedia atau di toko-toko online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.